beasiswa dari beberapa universitas di Eropa. Sebagai seorang ulama Indonesia, Pondok Pesantren Cadang Tinggal merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada tahun 1996 oleh Kiai Haji Abdul Syukur Yasin MA. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syukur Yasin atau yang akrab disapa Buya Syakur lahir pada 2 Februari 1948. Anak keempat dari 10 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Yasin Ibrahim dan Nyai Hajah Zainab. Buya Syakur dikenal sebagai seorang ulama Indonesia dan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Cadang Tinggal Indramayu. Masa pendidikan Buya Syakur dimulai dari bangku sekolah dasar atau SD dan pendidikan Cirebon. Kemudian pada tahun 1996, Buya Syakur secara intensif belajar di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Pada waktu itu, Buya Syakur diminta secara pribadi untuk menetap di pesantren oleh Kiai Haji Sanusi. Kiai Haji Sanusi yang merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Buya Syakur mengabdi dan belajar di pesantren Babakan Ciwaringin selama 12 tahun. Sembari menyebut ilmu di pesantren, Buya Syakur berhasil menamatkan jenjang pendidikan Madrasah Sanawiyah pada tahun 1963, PGA tahun 1966, dan SPIAIN pada tahun 1969. Perjalanan memperdalam ilmu agama Buya Syakur kemudian berlanjut di Tegal Gubuk. Sesuai dengan arahan sang ayah, Buya Syakur belajar agama dan memperdalam ilmu mantik dan balaghah bersama Kiai Rumli di Tegal Gubuk. Pengalamannya belajar di pesantren membuat Buya Syakur mahir berbahasa Arab. Kemahirannya inilah yang mendukung Buya Syakur dalam menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Babakan dan Tegal Gubuk, pada tahun 1971, Buya Syakur mendapatkan setidaknya 4 beasiswa dari beberapa universitas di Eropa dan Timur Tengah. Keempat beasiswa tersebut diantaranya Irak, Tunisia, Libya, dan Amerika. Harvard adalah salah satu universitas yang pertama beliau pilih beasiswa program S1, dan ketiganya di Timur Tengah. Cita-cita perjalanan ke Harvard akhirnya terhenti karena terkendala masalah biaya yang saat itu belum terkumpul. Dan Irak adalah negara pertama yang beliau tuju dalam perjalanan ke luar negeri. Pada tahun 1972, beliau melanjutkan pendidikannya di Syria. Kemudian diangkat menjadi Ketua PTI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Syria. Mendalami ilmu Al-Quran di Libya pada tahun 1977. Buya Syakur menyelesaikan pendidikan magisternya dalam bidang sastra linguistik di Tunisia pada tahun 1981. Setelah itu, ia sempat diangkat sebagai staf ahli di Kedutaan Besar Tunisia. Pada tingkat doktoral, Buya Syakur mengambil kuliah di London dengan konsentrasi dialog teater dan metodologi, kemudian lulus pada tahun 1985. Setelah kurang lebih 20 tahun, beliau mengenyam pendidikan akademik di Timur Tengah dan Eropa. Akhirnya, pada tahun 1991, beliau pulang ke Indonesia. Di Jakarta, Buya Syakur bersama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Quraish Shihab, Nurkhalis Majid, dan Alwi Shihab. Beliau memprakarsa
Sakti. Pada kisaran tahun itu juga, Buya melakukan perjalanan spiritualitas di sebuah hutan daerah Jawa Barat, tepatnya di Desa Coklat, Kabupaten Subang, selama 6 bulan. Yang kemudian dilakukan rutin setiap tahun hingga sampai sekarang dan dikenal dengan kegiatan kholwat. Pada tahun 1991, Buya Syakur kembali ke kampung halaman di Kertasmaya. Pada saat itu, Buya masih belum memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah pesantren. Namun, atas dorongan ibundanya, pada akhirnya di tahun itu juga Buya menerima seorang santri pertama yang kemudian terus bertambah. Pada akhirnya, pada tahun 1992, Buya mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Yasinia. Pondok Pesantren Yasinia itu sendiri diambil dari nama ayahanda Buya Syakur. Di era awal, pesantren Yasinia tidak diisi oleh santri yang ingin memperdalam ilmu agama saja. Akan tetapi, ada beberapa orang yang dititipkan oleh keluarganya dengan tujuan agar bisa sembuh dari penyakit yang diderita, seperti gangguan kejiwaan, kecanduan narkoba, dan kenakalan remaja lainnya. Karena pada saat itu, selain dikenal sebagai seorang kiai, Buya Syakur juga dikenal sebagai tokoh agama yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Hingga banyak orang yang setelah sembuh dari penyakitnya, banyak dari sebagian keluarga mereka menitipkan sekaligus untuk belajar agama. Namun, karena banyaknya para santri yang ikut mengaji dan sarana pesantren yang belum memadai, akhirnya pada tanggal 11 April 1996, Buya Syakur memutuskan untuk berpindah ke tempat baru yang kala itu masih memiliki nama Desa Cadang Pinggan, Blok Jati Seling. Dan tempat itu adalah cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Cadang Pinggan. Peristiwa perpindahan pesantren ini merupakan momentum istimewa bagi para santri Pondok Pesantren Cadang Pinggan. Karena pada saat itu, para santri-santri Yasinia merasakan kebahagiaan luar biasa dapat menjadi saksi perpindahan pesantren yang mereka sayangi. Kala itu, setelah membaca zikiran wamimah, para santri tidak menjalani aktivitas pengajian seperti biasa. Akan tetapi, mereka disibukkan dengan mengemasi barang masing-masing. Sebagian santri yang lain terlihat saling bahu-membahu untuk mengangkut barang-barang yang sudah dikemas temannya. Mereka bergotong royong memindahkan peralatan satu persatu dengan diiringi lantunan tolaan batu.
terbentuknya sebuah pesantren. Sedang proses perpindahan pesantren tersebut kini dirayakan setiap tanggal 1 Muharram, sekaligus juga dijadikan sebagai hari jadi Pondok Pesantren Cadang Pinggan. Pondok Pesantren Cadang Pinggan hanya diisi sebatas mengaji Al-Quran dan madrasah diniyah. Karena memang pada saat itu masih banyak santri kalong atau santri yang tidak menetap di pondok. Hal ini disebabkan minat masyarakat masih sedikit serta sarana yang kurang memadai. Dimulai saat itu, beberapa fasilitas pendukung Pondok Pesantren Cadang Pinggan mulai dibangun secara berangsur-angsur. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Cadang Pinggan dapat membangun satu demi satu fasilitas untuk mendukung kegiatan santri. Di samping membangun sarana dan prasarana, bagian terpenting dari proses panjang Pondok Pesantren Cadang Pinggan adalah dapat membangun karakter anak bangsa melalui sektor pendidikan dengan berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal. Tahun 2004, Pondok Pesantren Cadang Pinggan mulai membangun lembaga pendidikan seperti Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Setelah itu, dilanjut dengan pembangunan lain jenjang pendidikan yang lebih lengkap, yaitu sekolah menengah kejuruan dan pendidikan vokasi yang berbasis keterampilan, yaitu Balai Pelatihan Kerja. Kini, siang dan malam, pemandangan di lingkungan Pondok Pesantren Cadang Pinggan penuh dengan aktivitas santri yang sekolah dan mengaji. Bahkan, pengajian yang dibimbing langsung oleh Buya Syakur diikuti oleh jamaah dari banyak daerah, terutama Jawa Barat. Buya Syakur juga sering mengisi kajian-kajian masyarakat. Sebagian dari kajian-kajian tersebut diunggah di media sosial melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin MA. Buya Syakur adalah sosok ulama lokal yang kajian-kajian dan ceramahnya diterima secara global. Ia mampu beradaptasi dan mengadaptasi perkembangan zaman. Ceramah-ceramahnya tidak hanya diterima oleh para santri di Indramayu, tetapi juga para santri online yang tersebar di berbagai penjuru. Pesan-pesan cinta, kemanusiaan, dan nasionalitas dalam beragama tak hanya didengarkan oleh umat Islam, tetapi juga umat beragama lain. Senyum khas dari Buya Syakur Yasin akan abadi. Ia tidak pernah terlihat marah kepada para pengkritik kerasnya. Hidup tidak ada yang sulit bagi Buya, karena semua perbedaan ia terima dengan lapang dada. Seperti kalimat yang terus membekas di hati para santri-santrinya adalah bahwa kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, karena orang yang sudah merasa dirinya benar sendiri adalah orang yang paling tidak benar. Selain Pondok Pesantren Cadang Pinggan mempunyai sistem pengajaran yang mendorong
dengan tujuan agar para santri dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta mampu mengupas Al-Quran ayat demi ayat. Di samping itu pula, Pondok Pesantren Cadang Pinggan mempunyai kegiatan belajar mengajar yang bernama Madrasah Arabiyah. Kegiatan ini berisi pembelajaran ilmu-ilmu agama seperti ilmu nahwu dan sorof, ilmu mantik, akidah, akhlak, tafsir, hadis, dan masih banyak lagi. Pondok Pesantren Cadang Pinggan juga mempunyai kegiatan untuk menumbuhkan dan mengasah hard and soft skill para santrinya, agar mereka bukan hanya bisa mengaji, melainkan juga agar siap menghadapi perkembangan zaman yang modern ini. Visi dan misi Pondok Pesantren Cadang Pinggan: mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, dengan berbekal ilmu agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keterampilan tertentu. Misi Pondok Pesantren Cadang Pinggan: 1. Mengembangkan komunitas Islamic City. 2. Mengembangkan kompleks pendidikan terpadu. 3. Membangun masyarakat dari jalur sosial culture di segala bidang. 4. Menyelenggarakan pelatihan kerja. 5. Menyelenggarakan bentuk usaha potensial. 6. Membangun jalur komunikasi produktif.